kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, saya ingin Bapak Ibu bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita menyanyi bersama-sama dari dalam lagu Dua Sahabat Lama nomor 254. Dua Sahabat Lama 254. Kita menyanyi ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua untuk menyambut ibadah kita di minggu pagi hari ini. Thank
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Masih dalam sikap berdiri, mari kita puji Tuhan bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 60. Kita menyanyi ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Nyanyian Mazmur nomor 32 ayat yang pertama akan kita nyanyikan merespon pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, dan ayatnya yang kedua dari nyanyian yang sama nyanyian Mazmur 32 ayatnya yang kedua kita merespon pemberitaan keampunan dari Tuhan. Mari sebagai pribadi dan keluarga persekutuan jemaat, kita semua tidak ada yang layak di hadapan Tuhan, dan kita tidak bisa menghitung perbuatan-perbuatan baik kita dengan Tuhan. Tetapi marilah kita datang di hadapan Tuhan dan kita mengaku akan semua pelanggaran dan dosa kita. Mungkin kita sadar, kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan benar, yang kita pikirkan benar, tetapi sebenarnya menurut Tuhan itu keliru dan tidak benar. Oleh karena itu, mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Di minggu pagi yang kudus 22 Mei 2022, di dalamnya akan berlangsung peneguhan ke dalam jabatan penatua dan syemasi, dan itu di dalam juga struktur-struktur yang menata melayani pekerjaanmu. Pagi ini di tengah-tengah persekutuan Tuhan ini, kami datang sebagai pribadi dan keluarga persekutuan jemaat Tuhan. Kami datang mengaku dosa kami, dosa yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami, baik sadar maupun tidak. Tuhan, selidiki setiap hati kami. Ketika terdapat kesalahan-kesalahan itu, ya Tuhan, jangan tinggalkan dan biarkan kami hidup di dalam dosa itu. Bawa kami kembali pada jalan-jalan kebenaran. Sebab tanpa kami kembali pada jalan kebenaran, kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, ya Tuhan. Inilah seluruh pengakuan dosa kami, baik majelis yang baru, bahkan kami semua sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Ampuni dan kasihani kami, ya Tuhan. Amin. Berbahagia yang diampuni.
Kepada kita yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, diberitakan berita keampunan kepada kita. Seperti dikatakan dalam Yesaya 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian berita pengampunan dari Tuhan kepada kita. Mari kita respon dengan nyanyian yang sama, ayatnya yang kedua. Selalu yang bagaimana Tuhan mengubah hidup kita dengan memberikan keampunan bagi kita, maka Tuhan memberikan bagaimana petunjuk-petunjuk yang baru untuk kita jalani dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan kita yang sama. Oleh karena itu dalam masa Tuhan jemaat diundang berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk tetap melakukan hukum-hukum Tuhan ini dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, setelah pembacaan naskah pada hari ini, Minggu 22 Mei 2022, saya menyerahkan beberapa dokumen dan aset gereja dan beberapa uang tunai untuk saya serahkan ke majelis periode 2020-2027 untuk dilanjutkan. Tuhan Yesus memberkati.
Kehormatan. Pada hari ini tanggal 22 Juni tahun 2023, saya menerima tugas dan tanggung jawab dari petugas yang lama dan akan melaksanakan amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. DKI tidak menuju sesuatu, tapi doa kami Bapak tetap sehat, kuat di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Bapak WNI Polsio, saya Ustaz DKI Tanah Papua kasih pendapat menyerahkan sebuah surat penghargaan, surat jabatan atas semua kerja dan pelayanan selama 2 periode dalam pekerjaan ini. DKI tidak memberikan sesuatu yang berharga emas dan lain sebagainya, tetapi doa kami Tuhan senantiasa menyertai Bapak dalam kehidupan dan pelayanan sehari-hari. Ganti, saya Ketua DKI Tanah Papua bersaudara menyerahkan surat penghargaan atas tugas tanggung jawab rekening dari buku Bank BRI. Kemudian mulai hari ini dengan derma penerimaan yang masuk langsung diserahkan kepada Ibu. Demikian. Setelah diteguhkan jadi anggota majelis baru. Terima kasih. Setelah Bapak diteguhkan jadi majelis baru, langsung terpanggil dan akan laksanakan tangga panggilan untuk melayani umat ini di Jemaat Betania GKI Wasio dari langsung terpanggil teman-teman kerja 2022-2027 harus kita sama-sama kerja sama-sama dalam ladang Tuhan, suka duka kepada diri kita semua. Oke. Pak Sembur, Anda bisa menceritakan sedikit apa yang membuat Anda merasa terpanggil
Dan bagaimana perasaan Anda setelah terpilih jadi majelis baru periode 2022-2027? Silakan. Di pribadi saya sangat berterima kasih karena dengan adanya kasih Tuhan saya diberdayakan oleh warga jemaat untuk dipilih sebagai seorang majelis dan saya dipilih sebagai penatua. Saya sebenarnya merasa terpanggil karena pekerjaan ini sangat luar biasa. Pekerjaan ini menjadi berkat bagi saya, warga jemaat dan keluarga. Oleh sebab itu ya saya berharap ke depan kebersamaan 45 majelis terpilih penatua dan semas bekerja sama dengan baik menopang pendeta, ibu ketua jemaat untuk melayani di jemaat Betania dengan penuh kesetiaan, kejujuran dan rendah hati. Itu harapan saya untuk bekerja sama dengan baik antara sesama penatua dan semas. Terima kasih. Baik, apa pendapat Bapak dan perasaan Bapak setelah dilantik sebagai anggota majelis baru periode 2022-2027? Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ini bukan pekerjaan daripada manusia, tapi ini adalah pekerjaan dari ini bukan lagi manusia yang memilih, tapi Tuhanlah yang memilih kita sebagai pelayan dan pengikut daripada Kristus. Apa yang Anda rasakan setelah ditikukan? Ya, saya rasa bersyukur karena menurut saya secara pribadi saya tidak mampu, tapi ketika Tuhan ada di pihak saya maka saya akan mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya ini sebagaimana mestinya. Oke. Apa perasaan Bapak ketika melayani sebagai seorang hamba Tuhan, seorang majelis 2 periode ya? 1 periode, terus dan sekarang sudah tidak menjabat lagi. Kira-kira kesan-kesan apa yang Bapak rasakan di saat kala itu melayani Tuhan? Ya, baik. Bagi saya secara pribadi, ini dalam pelayanan ini sebagai manusia tidak terlepas daripada suka dan duka. Begitu pula penderitaan. Tetapi penderitaan itu bukan akhir. Atau penderitaan itu bukan membuat semangat saya pudar atau membuat saya harus tidak jalan dengan baik-baik. Tetapi penderitaan itu membawa saya semangat. Periode pertama saya waktu di Pahaswan, begitu juga sampai di Ros, sampai sekarang ini saya alami suka dan duka, tetapi itu pun tidak menutupi semangat rohani saya untuk saya tetap melayani. Dan sebenarnya saya masih mau lanjut, tapi karena kerinduan istri saya tidak bisa membatasi kerinduannya. Karena sebagai suami istri itu masing-masing cari keselamatan. Itu dari saya. Apa pesan-pesan Bapak untuk para majelis yang terpilih di 2022, periode 2022-2027? Ya, kalau saya berharap mungkin Bapak ini penatua semas yang periode 2020-2027 itu jangan rajin, tidak usah rajin, tetapi setia. Kalau setia, sekalipun kita orang yang dilihat dari luar sana, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita setia berarti Tuhan pakai luar biasa. Dan pesan saya untuk bapak dorang, ibu dorang, bekerja di ladang Tuhan ini bukan semudah kita balik telak tengah. Dengan demikian, ketika waktu kita bekerja, entah itu mau dibayar dan diupah atau tidak, tetapi Tuhan sudah sediakan upah kita di seberang. Dengan semua orang yang bekerja di ladang ini Tuhan sudah menceritakan diri depan. Sehingga dengan pesan Bapak dorang itu dorang bekerja
yang setia di ladang Tuhan.